Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Konten yang saya buat mengenai Samsudin yang dijerat pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik junto pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penistaan agama. Di dalam konten tersebut saya mencermati komentar-komentar yang menarik dan menurut saya adalah komentar dari pendukung atau pengikut. Saya tidak mempermasalahkan ataupun di dalam konten yang saya buat mengenai Samsudin tidak ada maksud untuk merendahkan atau menyudutkan beliau, karena yang saya berikan adalah edukasi soal hukum, bukan membahas atau mengomentari di mana Samsudin ini selama membuat konten terkait adanya ilmu-ilmu sihir dan hal-hal yang lain. Saya tidak mengomentari hal tersebut. Yang saya fokuskan adalah mengomentari soal edukasi hukumnya. Nah, memang yang saya sanggah adalah alasan-alasan Samsudin yang memberikan komentar pembelaan berupa konten yang dibuat semata-mata hanya edukasi. Yang ada di dalam video itu terjadi di dalam pondok, padahal tidak seperti itu. Dan saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa video saya itu hanya entertain, hanya hiburan untuk film, begitu aja lah, untuk konten gitu, untuk konten YouTube gitu. Itu adalah edukasi untuk masyarakat, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Nah, itu hal yang saya sanggah, dan bukanlah edukasi menurut saya, karena edukasi sendiri adalah sebuah konten di dalamnya ada deskripsi, narasi yang memberikan sebuah pencerahan secara ilmiah, bukan konten yang dibuat untuk mendiskreditkan, menyudutkan suatu kelompok tertentu. Nah, hal ini sama dengan yang terjadi di Kabupaten Gresik tahun kemarin kalau nggak salah, kejadian di mana ada perkawinan antara manusia dengan seekor kambing yang ketika diproses secara hukum oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, pembuat konten atau pembuat video perkawinan seekor kambing dengan manusia, dan di mana di dalam semua yang ada di konten tersebut akhirnya terjerat hukum. Nah, ini sama halnya dengan yang terjadi di dalam konten yang dibuat oleh Samsudin itu sendiri. Nah, seperti apa video mengenai seekor kambing yang dikawinkan oleh manusia? Mungkin ada yang ingat dengan kasus ini. Sang Hyang Maha Agung, Sang Hyang Jagat Noto, Engkau penguasa alam yang nyata, meliputi seluruh level dimensi gaib. Engkau Tuhan Maha Tunggal yang disembah seluruh makhluk. Engkaulah Sang Sukma Jagat Agung, pancaran cahayanya ke dalam sukma. Sang Hyang Maha Agung, Sang Hyang Jagat Noto, Engkau penguasa alam yang nyata, meliputi seluruh level dimensi gaib. Engkau Tuhan Maha Tunggal
yang disembah seluruh makhluk. Engkaulah sang sukma jagat agung, pancaran cahayanya ke dalam. Nah, di dalam video berita tersebut jelas sekali bahwasanya hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Samsudin dalam membuat video mengenai tukar pasangan. Nah, di dalam video tukar pasangan tersebut seharusnya kalau memang Samsudin ini membuat seolah-olah atau adegan yang dimana hanya fiktif, tidak benar, seharusnya harus diberi keterangan bahwasanya adegan ini diperankan oleh aktor atau pemeran yang bukan sesuai dengan fakta. Dan yang kedua, apabila membuat sebuah konten yang isinya ingin edukasi aliran sesat, nah harusnya tidak mengidentifikasikan sesuatu hal kelompok tertentu yang dimana kelompok tersebut adalah penganut agama mayoritas di Indonesia, termasuk saya sendiri yang menganut agama Islam, merasa konten yang dibuat oleh Samsudin sendiri adalah konten yang membuat citra buruk bagi agama saya dan penganut agama Islam di seluruh Indonesia. Nah, ini saya memberikan edukasi semata-mata agar bisa mencerdaskan masyarakat yang memang hal ini adalah pro dan kontra. Ada yang pro dengan pelaku, ada yang kontra dengan pelaku. Nah, namun karena negara ini adalah negara hukum, maka Samsudin sendiri harus mempertanggungjawabkan di mata hukum, meskipun status Samsudin adalah tersangka. Di hukum acara pidana dikenal dengan asas presumption of innocence. Nah, asas presumption of innocence sendiri adalah asas praduga tak bersalah, di mana tersangka belum tentu ketika diadili bisa divonis bersalah. Itu tersangka yang diduga melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 dan juga junto pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penistaan agama, berhak dampingi oleh pembela, dalam hal ini pihak penasihat hukum, berhak untuk melakukan pembelaan. Nah, di sana nanti proses pengadilan yang akan menentukan beliau bersalah atau tidak. Nah, di sini saya dalam membuat konten tersebut sangat objektif. Nah, dengan adanya edukasi, masyarakat dapat memahami apa yang terjadi, khususnya yang saya bawa dalam hal ini adalah konten mengenai edukasi hukum. Yang berkaitan dengan hukum akan saya ulas karena semata-mata konten edukasi hukum ini untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Saya sebagai praktisi ingin masyarakat dicerahkan dan tidak ada penyesatan di dalam hal soal adanya tawaran-tawaran pengobatan gaib. Nah, ini yang sama dilakukan oleh pesulap merah. Beliau menurut saya sangat salut dengan apa yang ingin disampaikan oleh beliau sebagai pesulap merah, memberikan pengetahuan, edukasi bahwasanya pengobatan yang menggunakan media yang non medis, media-media yang dimana hal itu adalah banyak dilakukan dengan trik yang biasa dilakukan oleh pesulap. Nah, sehingga memberikan langkah preventif atau perlindungan atau mencegah masyarakat tersesatkan atau bahkan mengarah kepada hal yang syirik. Yang saya ulas dalam konten saya kemarin adalah jangan sampai kita masuk di dalam hal-hal yang sifatnya syirik, karena hal itu adalah dosa besar.
Nah, apalagi bulan ini menginjak bulan Ramadan, kita fokuskan dengan ibadah di bulan yang suci ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita teladani apa yang dilakukan oleh beliau dalam hal kebaikan. Nah, itu di dalam konten ini saya juga ingin masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan masuk di dalam dosa besar yang namanya syirik. Terima kasih. Sekian konten dari saya di konten edukasi soal hukum Faisal Justice Factor, channel yang memberikan edukasi hukum dan sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.